Halo teman-teman, perkenalkan saya David Eko Purnomo dengan NIM 29 2021 064 dan teman saya Pak Agil Pamungkas dengan NIM 29 2021 049. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang tugas yang diberikan oleh Pak Gama mata kuliah inovasi pembelajaran tentang modernisasi pendidikan. Nah, sebelumnya saya ingin mendengar pendapat dari Mas Dava, apa itu modernisasi pendidikan? Modernisasi pendidikan merupakan proses pergeseran era lama yang sebelumnya di mana segala sesuatu itu harus melalui proses yang panjang terlebih dahulu untuk mencapai tujuannya. Contohnya seperti zaman dahulu yang membutuhkan waktu lama untuk menerima berbagai informasi dari luar. Berbeda dengan era modern sekarang ini, di mana segala sesuatu dapat diakses secara cepat dengan memanfaatkan teknologi. Juga sama halnya dengan pendidikan. Di era modern seperti ini yang segala halnya dapat diakses melalui internet. Contohnya dalam pengumpulan tugas. Di era modernisasi pendidikan ini, pengumpulan tugas sudah tidak harus diserahkan langsung kepada guru. Namun, sekarang sudah melalui pemanfaatan teknologi, yaitu tugas dapat dikumpulkan melalui website yang telah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian menurut kamu apa sih itu modernisasi pendidikan? Baik, kalau menurut saya modernisasi pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan kebijakan pada bidang pendidikan. Nah, guna meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi proses pelaksanaan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, contohnya itu seperti e-learning atau pembelajaran secara online. Nah, e-learning ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, sehingga memudahkan siswa untuk belajar. Nah, contoh dari e-learning ini ada Zoom, ada Jmeet, ada Google Classroom, ada kuis, ada YouTube, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya menurut Mas Dava itu nanti ketika ingin menjadi guru itu ingin menjadi guru yang seperti apa? Ya, kalau saya besok kalau sudah menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang dekat dengan anak didiknya. Saya ingin menjadi sosok guru yang dapat anak-anak itu memikirkan bukan guru tetapi itu teman sebayanya, yang mereka dapat curhat, dapat meluapkan segala halnya kepada saya tanpa memandang profesi saya sebagai guru. Namun jika di dalam kelas saya ingin menjadi sosok yang mengayomi anak didik saya dalam hal pendidikan, dalam hal mengajar. Kalau kamu sendiri? Kalau saya nanti ketika ingin sudah menjadi guru, saya itu ingin menjadi guru yang sama seperti Mas Dava, yaitu dekat dengan siswa. Karena saya ingin memahami setiap kebutuhan siswa itu seperti apa. Nah, dengan itu saya itu akan menjadi guru yang menyenangkan dan sangat dirindukan oleh siswa. Nah, selain itu saya itu ingin menjadi guru yang berpengalaman, karena guru yang berpengalaman itu dapat menguasai materi dengan baik, terus menguasai situasi kelas, terus bijaksana dalam memperlakukan semua siswa, dan yang tentunya dapat menjadi teladan yang baik. Nah, untuk selanjutnya kan Mas Dava tadi ingin menjadi guru yang dekat dengan siswa. Nah, bagaimana hal itu dapat diwujudkan dalam pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran itu sendiri, saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik, di mana anak didik tersebut akan merasa nyaman dalam pembelajaran, serta anak didik itu tidak merasa cepat bosan ketika pembelajaran berlangsung. Saya juga akan menciptakan suasana pembelajaran yang ramah untuk anak didik yang ingin bertanya. Tidak akan membatasi pertanyaan-pertanyaan anak didik selama itu konteksnya masih dalam pendidikan. Gitu. Kalau dengan Mas David sendiri? Kalau saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan juga dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didiknya.
Jadi untuk kelas rendah saya akan banyak menggunakan model pembelajaran yang bermain sekaligus juga belajar, seperti pembelajaran TGT, role playing dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga akan melakukan pembelajaran beberapa kali pembelajaran berada di luar kelas. Nah, sedangkan untuk kelas tinggi, saya akan lebih banyak menggunakan model pembelajaran berkelompok atau cooperative learning dan yang berbasis masalah. Nah, kelas rendah itu lebih mudah memahami materi melalui kegiatan bermain. Nah, sedangkan kelas tinggi itu lebih mudah memahami materi melalui kegiatan kelompok. Nah, itu alasan saya mengapa kelas rendah itu banyak bermain, sedangkan kelas tinggi itu banyak kegiatan berkelompok. Nah, selain itu saya itu juga ingin menciptakan pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti menggunakan LCD, PowerPoint, YouTube dan lain sebagainya. Hal itu saya gunakan supaya siswa itu lebih mudah memahami materi yang telah saya sampaikan. Demikian. Wah, menarik sekali jawabanmu. Demikian diskusi kami mengenai modernisasi pendidikan. Saya Dava Agil Pamungkas. Dan saya David Eko Purnomo. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Ya, tentu.